Welcome back teman-teman netizen yang budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia, serta yang merupakan penggemar, penggila, dan juga pecinta olahraga sepak bola, dan juga yang merupakan viewers, supporters, dan juga subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Tarik napas dulu deh saya, waduh capek juga ya, tapi saya tetap menghormati dan mengapresiasi bentuk support dari teman-teman netizen ke channel YouTube Triple B ini. Jadi walaupun saya capek, saya tetap semangat. Dan walaupun saya hari ini serba sibuk, super sibuk, sangat sibuk, karena hari ini adalah hari Senin, hari di mana saya harus masuk ke kantor, hari di mana saya perlu juga melakukan check up kesehatan karena kita perlu berada dalam kondisi yang sehat setiap 2 pekan. Teman-teman tahu kenapa itu? Karena memang kondisi saat ini masih pandemi, jadi saya tetap harus mengecek kesehatan saya setiap 2 minggu, dan juga saya perlu berolahraga. Kemudian saya juga sekarang akhirnya setelah saya tiba kembali di rumah, saya membuat konten terbaru atau video terbaru, dan video kedua hari ini khusus bagi teman-teman yang merupakan penggemar English Premier League dan juga fans dari Liverpool Football Club. Nah, saya membuat konten tentang Liverpool sekitar 1 minggu yang lalu. Judulnya saya tidak ingat persisnya, jika saya tidak salah, Liverpool dalam bahaya. Nah, di video tersebut saya ada memberikan kesimpulan saya tentang krisis cedera pemain yang dialami oleh Liverpool dan bagaimana nanti peran dari Jurgen Klopp sebagai pelatih Liverpool yang memang merubah Liverpool menjadi the winning team. Nah, saya ada cuplikannya nih, teman-teman. Saya tidak tahu nih akan jelas atau tidak. Cuplikan itu saya insert di dalam video ini. Silakan bagi teman-teman pertama-tama terlebih dahulu menonton dan mendengarkan kesimpulan saya di cuplikan yang berikut ini. Itulah mengapa saya kira sekarang situasi dan kondisi di Liverpool saat ini akan menjadi tantangan bagi Jurgen Klopp. Bagaimana ia bisa menunjukkan keterampilannya, skillnya, ya, managerial skillsnya, untuk bisa membuat Liverpool tetap stabil meraih hasil-hasil positif, apakah itu seri atau juga menang. Karena dalam kondisi saat ini yang penting adalah Liverpool tidak kehilangan momentum di mana mereka belum terkalahkan. Untuk waktu ya yang cukup lama ya, sebelumnya kan mereka kalahkan lawan Aston Villa. Setelah itu kan mulai improve ya. Nah, jadi saya kira itulah yang akan menjadi target bagi Jurgen Klopp. Apakah saya yakin dengan Jurgen Klopp? Saya bukan saja yakin, tapi saya percaya dengan Jurgen Klopp. Karena ini pelatih yang sudah mulai beradaptasi, sudah mulai berimprovisasi dengan situasi dan kondisi kekuatan timnya. Seperti ia rubah, ya kan, Fabinho bermain di belakang. Kemudian ia rubah formasi. Bahwasannya nanti Liverpool tidak bisa meraih kemenangan, tapi yang penting mereka tidak tampil mengecewakan dan mereka juga bisa menjaga momentum mereka agar tetap berada dalam jalur hasil-hasil yang positif. Dan jangan lupa, Liverpool have one of the best attacking force in the Premier League and also in Europe kalau menurut saya. Ya kan, trio Firmansyah. Jika ada yang tidak jalan, ada Jota yang bisa bermain, yang bisa dimainkan oleh Jurgen Klopp, yang juga ya penampilannya sekarang sudah impresif. Jadi saya kira bagi Klopp sekarang fokusnya tentu bagaimana Liverpool ini akan tampil stabil di tengah dan juga mencuri peluang di depan. Apakah ia akan merubah gaya permainan Liverpool? Nah, ini saya yakin tidak. Karena jika teman-teman perhatikan bahwa di setiap pertandingan Liverpool, apakah mereka main home atau mereka main away, apakah mereka main lawan klub besar, klub kecil atau klub lemah, mereka tetap akan bermain attacking pressing game karena that's the Jurgen Klopp system, that's the Gegen pressing system. Dan dengan sistem tersebut, Liverpool telah menjadi juara di Eropa, Liverpool telah menjadi juara di Premier League. Jadi dari saya tetap percaya kepada Jurgen Klopp. Nah, seperti yang teman-teman tadi mendengarkan bahwa saya jelas ya menegaskan bahwa Liverpool akan aman-aman saja karena peran Jurgen Klopp sebagai manajer dari Liverpool yang telah merubah Liverpool dengan sistem attacking pressingnya yang memang juga dikenal dengan istilah gegen pressing. Dan saya memberikan cuplikan tersebut agar teman-teman pahami bahwa saya pengamat yang konsisten, saya tidak akan merubah haluan kecuali memang ada sesuatu yang extraordinary atau yang luar biasa terjadi. Luar biasa artinya dalam arti perubahan dalam sebuah tim atau juga pemain atau juga manajer. Jadi saya manusia yang berprinsip, dan manusia yang berprinsip tidak akan berubah ya kecuali memang ada sebuah perubahan yang extraordinary atau yang di luar perkiraan kita. Ya, jadi teman-teman sudah pahami ya bahwa saya selalu menjelaskan bahwa Liverpool akan aman-aman saja sejak awal musim. Saya juga menjagokan bahwa Liverpool adalah salah satu calon juara. Saya tidak pernah rubah pendirian tentang itu.
Ya, ini harus clear dulu di awal. Nah, lagi-lagi penegasan saya ini dibuktikan oleh Jurgen Klopp di atas lapangan dengan taktiknya. Ya kan, mungkin bagi teman-teman ini adalah normal win bagi Liverpool. Bagi saya ini adalah extraordinary win. Kemenangan yang luar biasa bagi Liverpool dan permainan yang paling baik, paling bagus, paling solid dari Liverpool pasca lockdown. Tidak kemasukan gol, melepaskan puluhan ya kan tendangan ke arah gawang tim lawan walaupun tidak semuanya on target. Ya kan, tapi sekitar 22 atau 23 total tendangan yang dilepaskan oleh para pemain Liverpool ke arah gawang Leicester. Hey, Leicester ini bukan tim papan bawah. Leicester mengalahkan Arsenal, betul kan? Di kandang Arsenal. Saya tidak bercanda. Arsenal kan juga kita tahu bermainnya cukup defensif kan. Padahal mereka tim yang sebetulnya dulunya mengandalkan attacking football tapi sekarang bermain defensif. Tapi Leicester bisa menang. Lawan Liverpool mati kutu. Ya kan, kenapa itu? Padahal Liverpool tidak full tim. Teman-teman tahu begitu banyak pemain dari Liverpool yang absen. Mari kita berbicara tentang line up. Ya kan, sorry kalau tadi agak berisik terkena ini mikrofonnya karena saya saking semangatnya. Oke, Alisson di penjaga gawang, James Milner right back, Joel Matip, Fabinho, Andrew Robertson. Wah, ini mengkhawatirkan ya jika melihat line up dari Liverpool. Curtis Jones, pemain muda, Wijnaldum, Naby Keita. Wah, bagaimana nih caranya Liverpool bisa menguasai bola di tengah? Henderson tidak bermain. Di depan, Jota pemain baru, Firmino dan juga Sadio Mane. No salah, no problem. Ya kan, akhirnya Liverpool bisa mencetak gol. Bagi Leicester, Jamie Vardy pemain yang berbahaya, Harvey Barnes, Maddison, James Justin bagus mainnya, Mendy, kemudian Tielemans, ya kan ini pemain mengandalkan kaki kiri, Albrighton good player, Christian, kemudian Johnny Evans dan Fofana dan Kasper Schmeichel penjaga gawang yang memang selalu tampil impresif. Efficient and effective way to survive atau untuk bertahan bagi Liverpool dalam sebuah pertandingan di mana mereka bisa tampil dominan adalah dengan cara melakukan serangan dengan gaya mereka. Yang selalu saya jelaskan di setiap video yang saya upload tentang Liverpool, attacking passing game, ya kan, attacking pressing game. Jadi ada attacking, pressing and passing game. Jadi mereka nge-press, ya akan mencegah para pemain dari tim lawan untuk bisa leluasa memberikan umpan atau berkreasi untuk membangun serangan, tapi mereka juga pada saat mendapatkan penguasaan bola cepat melepaskan passing satu sama lainnya, di mana jarak antar pemain memang tidak terlalu jauh dan juga didukung oleh pergerakan para fullback dari kanan dan juga dari kiri. Jadi itu yang membuat jarak antar para pemain Liverpool ini tidak begitu jauh dan mereka lebih bisa mempertahankan akurasi passing most of the time, ya kan? Lebih biasanya seperti itu dari Liverpool. Dan memang sebelum gol pertama tercipta bagi Liverpool kan kita tahu begitu banyak peluang bagi Liverpool. Sadio Mane yang hampir mencetak gol dari corner, yang umpan diberikan oleh Milner, kemudian ada interchange passing antara Firmino, Naby Keita dan juga kepada Curtis Jones. Luar biasa ya pemain ini. Jones pemain muda tapi ia tampil percaya diri, hampir mencetak gol tapi Schmeichel menyelamatkan gawangnya, bagus save dari Schmeichel. Kemudian ada lagi peluang dari Mane yang hampir ia mencetak gol, tendangan dari tepi kotak penalti jika saya tidak salah. Jota juga sebetulnya hampir mencetak gol tapi akhirnya Jota bisa mencetak gol ya di game ini. Dan gol kedua bagi Liverpool, crossing dari Robertson. Memang Robertson biasa melepaskan crossing dari sektor sebelah kiri biasanya kepada Mane, tapi kali ini Jota yang mencoba mencari ruang bebas dan ia bisa heading dengan sempurna menjebol gawang dari Schmeichel dan merubah skor menjadi 2-0. Sebetulnya sebelum gol kedua dari Liverpool, Leicester juga mendapatkan peluang. James Justin dari jarak jauh, kemudian Vardy yang sudah melakukan penetrasi, cutback kepada Barnes, sayang tendangan Barnes tidak on target. Jadi artinya pertahanan Liverpool memang masih bisa ditembus. Tapi teman-teman perhatikan, recovery dari para pemain Liverpool di defense ini cepat. Jadi saya perhatikan hanya satu peluang berbahaya tersebut di babak pertama dari Leicester dari Barnes. Ya kan, setelah itu mereka sulit untuk menciptakan peluang yang berbahaya atau mengganggu Alisson atau memberikan ujian kepada Alisson. Dan beruntung ya Alisson yang main di sini bagi Liverpool, karena walaupun ia tidak banyak save di game ini, tapi beberapa save yang ia lakukan justru krusial. Nah disinilah saya kira bahwa perkembangan Liverpool sekarang tidak hanya mengandalkan pemain-pemain inti, tapi pemain-pemain siapapun yang ditampilkan bisa bersinergi satu sama lainnya setiap lininya. Seperti James Milner, usianya sudah tidak muda lagi, ya, tapi ia masih bisa tetap naik ke depan. Pada saat ia naik ke depan, saya perhatikan ya kan di sini ada Wijnaldum yang coba
menutupi ruang yang ditinggalkan oleh James Milner. Sama juga bagi Robertson, pada saat Robertson masuk, saya melihat juga Wijnaldum yang coba menutupi sektor yang ditinggalkan oleh Robertson. Dan memang saya perhatikan Milner dan Robertson tidak selalu naik secara bersamaan. Ini bagus, karena Milner kan tentu kita tahu tidak secepat tren ya, dan ia juga tentu sekarang tidak, energinya tentu akan lebih sulit untuk ia pertahankan jika ia harus naik dan juga turun kembali. Kita tahu ia pemain yang memang dulu tampil sebagai pemain winger, tapi ya energinya tentu sedikit berkurang dan ia lebih mengandalkan kecerdasannya untuk melepaskan umpan-umpan yang akurat. Beberapa kali umpannya justru hampir saja membuat Liverpool unggul ya lagi. Dan Liverpool seharusnya saya kira bisa menang nih dengan skor 6-0. Kan di babak kedua kita lihat Mane hampir mencetak gol saat mendapatkan umpan saya kira dari James Milner juga ya, karena Henderson tidak bermain. Kemudian Firmino kena tiang, ya kan? 2 kali saya kira kena tiang. Sekali pada saat ia sudah berhadapan dengan penjaga gawang Schmeichel, kemudian kedua kali pada saat Mane melakukan shooting di save, bola rebound kepada Firmino tapi kena tiang lagi. Akhirnya Firmino bisa mencetak gol dan yang merubah skor menjadi 3-0 saat Milner melepaskan umpan yang akurat dari corner ya. Luar biasa Milner ini ya. Energinya memang tidak bisa diandalkan secara full selama 90 menit untuk naik turun. Ya kan? Jadi jangan salah paham. Untuk naik turun, untuk konsisten, mobile naik turun. Tapi pada saat ia melepaskan umpan, akurasi umpannya ini luar biasa teman-teman. Dan ia juga tahu kapan ia harus maju untuk mendukung serangan, kapan ia harus lebih sering hanya naik sampai lini tengah. Dan memang Klopp sebelumnya juga sudah sering memberikan peluang kepada para pemain muda untuk tampil sebagai starter atau juga masuk sebagai pemain pengganti. Sehingga pemain muda seperti Curtis Jones tampak begitu dewasa dan tenang dalam pertandingan ini. Ya, dan kita lihat bagaimana setiap lini ini bersinergi secara baik, ya, sinkronisasinya ada. Dan kita lihat tidak semua pemain juga terlibat untuk mendukung serangan. Matip saya kira bagus, Fabinho, kemudian Wijnaldum juga, dan di depan ya pemain seperti Jota, Firmino dan Mane, mereka juga bermain dengan peran-peran yang berbeda. Jota lebih sering mencoba mencari ruang-ruang yang bebas, Mane lebih sering melakukan gerakan-gerakan akselerasi dan individu untuk menyulitkan konsentrasi para pemain Leicester. Kemudian Firmino kita tahu adalah master passer, ia lebih banyak melepaskan passing, lebih banyak terlibat untuk menyusun serangan, tapi sesekali ia masuk dari blind side untuk mencoba mencetak gol. So it's a very perfect way of playing by Liverpool. Dari Leicester saya kira Brendan Rodgers, mantan pelatih dari Liverpool, coba untuk menerapkan taktik counter. Ya kan, tapi justru para pemain mereka termakan dengan pressing dari para pemain Liverpool. Karena para pemain Liverpool juga di game ini melakukan pressing tanpa banyak melakukan pelanggaran. Ya mungkin yang diharapkan para pemain Leicester bahwa ada pelanggaran-pelanggaran dari para pemain Liverpool, justru itu tidak mereka lakukan bahkan di dalam kotak penalti pun. Ya walaupun saya kira ada ya, handsball mungkin dari Matip apa itu di babak pertama, tapi memang tidak ada call apapun untuk penalti. Ya mungkin juga itu dianggap tidak sengaja atau mungkin juga bola kena tangan. Saya tidak jelas juga dengan kejadian itu. Nah, jadi disinilah kita melihat bahwa perubahan dari Liverpool di bawah Jurgen Klopp makin menguat, ya. Dan sebetulnya kan sebelum game ini dengan begitu banyak pemain yang absen, Liverpool tampak sebagai tim yang kehilangan kekuatan mereka. Tapi justru setelah pertandingan ini kita melihat Liverpool semakin kuat, ya. Nah, ini yang tentu menjadi sinyal kepada tim-tim lain yang mencoba untuk menjadi juara di English Premier League bahwa yang diperlukan ya kan bukan hanya pemain-pemain bintang, tapi materi tim yang merata dan materi tim yang mendalam. Jadi pemain manapun yang tampil akan bisa bermain efektif dan efisien untuk meraih hasil yang positif. Hasil yang positif itu apa? Meraih kemenangan. Dan hasil untuk mencari momentum adalah yang penting, terus meraih poin dalam setiap game. Klopp sudah berhasil, kita tunggu bagaimana nanti di game-game kedepannya Liverpool bisa survive ya dengan pemain-pemain yang sekarang memang belum tentu akan kembali dalam waktu yang dekat, belum kan semuanya tidak akan langsung kembali dan bisa bermain bagi Liverpool. Tapi seperti yang saya tegaskan di video saya dan selalu saya jelaskan dan saya kembali memberikan penegasan saya di video ini bahwa saya tetap percaya kepada Jurgen Klopp and he is the mastermind of Liverpool success. Okay? So thank you kepada teman-teman yang telah menonton video ini dan mendengarkan analisa saya. Ramaikan video ini tapi secara positif karena saya tidak mencari
atau tidak ingin membuat sensasi dalam channel YouTube Bola Bung Binder. Saya hanya berbicara lurus-lurus saja sesuai data dan fakta. Oke? Salam hormat saya kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Salam sepak bola.